Rasulullah di sini menggambarkan dalam hadis itu sangat sangat indah ya. Jadi digambarkan di sini subhat itu seperti seorang pengembala ya, seorang pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar daerah terlarang. Maksudnya daerah terlarang ini adalah kebun-kebun orang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Pewarta Berita Channel. Kepada seluruh pemirsa Pewarta Berita Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kita akan melanjutkan kaji kita dari kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, sudah memasuki hadis yang ke-6 ya. Oke, sekarang kita bacakan saja hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umuru mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqassuhu subuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi subuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku an ta'afihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan iza salahat salahal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu rawahul Bukhari wa Muslim. Baik pemirsa, kita terjemahkan hadis yang ke-6 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dari sahabat Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas ya. Jadi dalam Islam yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Tapi di antara itu, namun di antara keduanya, yaitu antara yang halal dan haram itu, ada perkara-perkara yang samar atau tidak jelas. Kita menyebutnya dengan istilah subhat ya, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka barang siapa memelihara dirinya dari perkara-perkara yang samar itu, berarti ia telah membersihkan dirinya dan agamanya serta kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus kepada perkara-perkara yang samar tersebut, berarti ia telah terjerumus kepada yang haram, seperti seseorang pengembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar daerah terlarang, yaitu halaman orang lain. Dikhawatirkan lama-kelamaan ia akan masuk ke dalamnya ya. Pemirsa sekalian, dari hadis ini jelas dikatakan bahwa sesungguhnya yang halal pasti kita sudah tahu, yang haram juga pasti sudah kita ketahui. Namun di antara yang halal dan haram itu ada yang samar-samar. Nah, apa contohnya? Contohnya seperti ini. Misalnya ya, kita berada di sebuah negara ya yang mayoritas tidak beragama Islam umpamanya ya, entah di mana wallahu a'lam ya, bisa saja di negara lainnya yang dimana umat Islamnya adalah minoritas. Nah, kita tahu bahwa sesungguhnya daging sapi, ya, daging kerbau, daging kambing, nah, itu adalah halal untuk dimakan ya. Nah, itu tidak diharamkan. Akan tetapi apabila kita berada di negara yang minoritas Muslim dan sapi atau kambing atau kerbau yang disembelihnya itu tidak menggunakan asma Allah, maka dikhawatirkan itu adalah haram ya.
Jadi untuk kita ada keyakinan nggak bahwa sapi, kambing atau kerbau yang disembelih itu dengan menggunakan asma Allah atau tidak? Karena ini kan komunitasnya sebagian besar non muslim. Kita khawatir saja ya. Kita khawatir waktu disembelihnya itu tidak menggunakan asma Allah. Maka untuk menjaga hal-hal yang untuk menjaga supaya ini tidak menjadi sakwa sangka, keraguan-raguan di dalam diri kita, maka kita sebaiknya tidak memakan daging sapi atau daging kerbau atau daging kambing yang disembelih di mayoritas non muslim. Nah, itu untuk menjaga saja ya. Jadi itu salah satu yang membuatnya subhat. Dan bukan cuma daging-dagingan itu saja, tapi umpamanya makanan yang kita tidak tahu cara pembuatannya, apakah itu memakai gelatin babi umpamanya atau tidak, kan kita tidak tahu. Nah, untungnya di Indonesia ini kita sudah punya namanya MUI, LPPOM, POM MUI. Jadi makanan-makanan yang sudah diperiksa oleh MUI dan dilabeli halal, maka kita agak nyaman memakannya. Kenapa? Karena sudah dijamin itu kehalalannya. Apabila di suatu masa nanti ternyata terbukti ada yang masuk barang-barang yang haram di dalam makanan tersebut, itu bukan lagi menjadi tanggung jawab kita, karena kita sudah mempercayakan semua itu kepada MUI. Apabila MUI sudah mengatakan halal, maka kita halal memakannya, seperti itu. Itu salah satu yang menyebabkan syubhat ya, salah satu itu. Rasulullah di sini menggambarkan dalam hadis itu sangat indah ya. Jadi digambarkan di sini syubhat itu seperti seorang pengembala ya, seorang pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar daerah terlarang. Maksudnya daerah terlarang ini adalah kebun-kebun orang gitu ya. Jadi bisa saja terjadi di suatu tempat kita menggembalakan kambing atau domba atau sapi ke dalam hutan yang itu memang tidak dimiliki oleh orang per orang, maka itu boleh kita mengembalakannya di sana. Tapi jangan salah, apabila di dalam hutan itu ada tanah-tanah yang milik perorangan, ya tentu mungkin sudah dikasih batu jaraknya gitu ya, atau dikasih kayu-kayu kecil atau pohon sebagai tanda itu adalah milik perorangan. Nah, kita melihat syubhat itu seperti itu. Jadi kita mengembalakan kambing, kan tidak ada jaminan bahwa kambing itu tidak masuk ke rumah, ke tanah yang dimiliki oleh orang sehingga dia makan rumput-rumput di sana. Bagi kambing dia nggak tahu ini tanah siapa, dia nggak tahu. Yang penting kalau di situ ada rumput hijau, itu makanan yang lezat menurutnya, ya udah dimakan saja. Nah, seperti itulah Rasulullah memberikan perumpamaan. Jadi sangat indah sekali. Jadi kehati-hatian dalam makanan, dalam minuman, terus dalam juga penerimaan pendapatan, masalah keuangan ya, perdagangan, itu harus benar-benar jeli kita melihatnya, dan kita harus jelas halal dan haramnya. Apabila syubhat, lebih baik tinggalkan saja, karena yang meragukan itu sebaiknya ditinggalkan, karena dikhawatirkan kita akan terjerumus kepada yang haram ya, seperti itu. Kita lanjutkan lagi membacakan makna dari hadis tersebut. Ingatlah bahwa setiap raja itu ada larangannya, dan bahwa larangan Allah itu ialah apa yang diharamkannya ya. Jadi Allah juga mempunyai larangan. Larangannya apa? Larangannya adalah sesuatu hal yang diharamkan. Lalu bagaimana dengan syubhat? Syubhat itu tadi sudah dikatakan bahwa kalau kita kurang hati-hati, kita akan terjerumus ke dalamnya menjadi sesuatu yang haram, karena kita tidak mengetahui dengan pasti ini halal atau haram. Oke, kita lanjutkan. Ingatlah bahwa di dalam tubuh itu terdapat segumpal daging, yang jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak maka rusak pula lah seluruh tubuh. Ingat, ia adalah hati atau kalbu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di setiap diri kita, di setiap jiwa kita itu ada yang namanya qalb ya, hati, kalbu, hati. Jadi apabila qalb, hati kita ini bagus, bersih, maka insya Allah semuanya efek dari hati yang bersih itu akan keluar menjadi aktivitas juga yang bersih, yang pasti mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila hati yang kita miliki ini tercemar atau kotor, maka tidak menutup kemungkinan apa yang dilakukan juga akan menjadi kotor, tercemar dan lain sebagainya. Oleh karena itu betul kata
Abdullah Gimnastiar atau Abim, jagalah hati. Saya rasa inilah kajian singkat kita tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah, di mana kita sudah memasuki hadis yang ke-6 tentang syubhat. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.